ketemu lagi dengan Pak Dion. Hari ini kita akan belajar sedikit tentang sejarah matematik. Pak Guru sudah ringkaskan dari berbagai macam sumber. Ya, ini nanti bisa kalian cek sendiri. Jika ada kesalahan mungkin kalian bisa komentar di bawah ini ya. Atau bisa bertanya juga. Nah, sejarah singkat matematika. Matematika seperti yang kita tahu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mau beli permen, kita harus bayar, kita harus menghitung berapa uang yang harus kita berikan, kemudian berapa yang harus kita terima sebagai kembaliannya. Kita mau membuat kolam menggunakan matematik. Kita mau minum obat dengan dosis, kita membutuhkan angka. Jadi matematik juga tidak bisa terlepaskan dari angka. Matematik setidaknya tercatat sejak ditemukannya dalam Plimpton. Jadi Plimpton itu semacam catatan yang berasal dari zaman di Mesir, zaman 1900 sebelum Masehi, yaitu terdiri dari lembaran kertas dari papirus. Nah, ditemukannya Plimpton ini juga bisa dikatakan sebagai tahun dimulainya huruf oleh matematika. Jadi 1900 sebelum Masehi. Artinya apa? Jauh sebelum tulisan ditemukan, itu terlebih dahulu orang belajar tentang matematik, tentang angka. Jadi perhitungan lebih dahulu dikenal secara sadar oleh manusia daripada huruf. Nah, jangan disangka kalau Plimpton ini berupa buku tebal seperti punya profesor atau para pengarang ahli matematik. Tidak. Plimpton ini hanya semacam perkamen atau lembaran kertas sederhana yang berasal dari pelepah kayu. Nah, yang kedua, seiring berjalannya waktu maka kemudian ditemukannya yang namanya lembar matematik Rin yang diperkirakan berasal dari 2000 sampai 1800 sebelum Masehi. Sekedar info, semakin tinggi nilai angka sebelum Masehi maka semakin lama waktu tersebut. Berbeda dengan after century atau setelah Masehi atau saat ini ya. Semakin besar maka semakin kesini, semakin dekat. Nah, yang ketiga ada juga lembar Moskow yang juga ditemukan di Mesir. Jadi secara umum bisa kita simpulkan bahwa Mesir adalah pusat peradaban manusia pada zaman dahulu, mulai dari manusia mengenal huruf, yaitu huruf hieroglif, sampai juga perhitungan. Maka tidak heran jika kita saat ini masih bisa melihat piramid yang disusun secara presisi tanpa semen. Ingat, tanpa semen. Dan waktu itu juga belum ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk menghitung dan membuat suatu bangunan. Nah, lebih lanjut, matematika Babilonia adalah rujukan perkembangan matematik yang dikembangkan oleh bangsa Mesopotamia. Ini nanti kalian bisa mengecek Mesopotamia itu di mana. Saat ini Mesopotamia kita kenal sebagai Irak, yang beberapa waktu lalu hancur karena diserang, ada invasi ya. Sebelum kita lanjutkan, Pak Guru ingin menjelaskan sedikit tentang papirus matematik Rin. Lembar ini tersimpan di British Museum dengan kode 10057 dan 10058. Ada di mana? British itu mana? Ya, Inggris. Lembar ini merupakan naskah kuno yang berisi catatan matematik dari budaya Mesir kuno yang ditulis di atas lembaran papirus. Yang kedua, lembaran Moskow. Salah satu naskah Mesir kuno yang lain, yaitu kira-kira berasal yang tadi sudah disebutkan di awal, kira-kira tahun 1890 sebelum Masehi. Naskah ini berisikan soal kata atau soal cerita yang barangkali ditujukan sebagai, ya waktu itu hanya sebagai hiburan ya. Satu soal dipandang memiliki kepentingan khusus karena soal itu memberikan kode untuk memperoleh volume 5 terpenggal, atau kalau sekarang bisa kita lihat sebagai mirip dengan
mirip dengan bangun seperti ini. Nah, ini dia bangunnya. Terus sampai saat ini belum ada peradaban lain yang tercatat telah menggunakan matematik dalam kehidupannya di lebih lama daripada Mesir kuno. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Mesir itu sebagai guru matematik yang pertama. Nah, pada penggalian di Mesopotamia pada abad ke-19 ditemukan tablet tanah liat Sumeria yang ditulis dengan aksara paku. Jadi hurufnya itu hanya seperti paku itu. Seret. Dan berasal dari Babilonia, bangsa Babilonia atau periode Yunani kuno 600 sampai 300 sebelum Masehi. Dalam perkembangan selanjutnya, matematik dikembangkan oleh filsuf Yunani seperti Pythagoras, Thales, Plato, dan banyak sekali. Kalian bisa cek di Google maupun di YouTube ya. Sekarang pada abad 9 atau masa-masa teori revolusi industri di Inggris itu banyak digunakan dalam merevolusi alat-alat. Nah, sebelumnya ada yang menarik. Pada abad ke-9, para matematikawan Arab seperti Al-Khawarizmi atau Al-Jabar yang sekarang digunakan dalam matematik tingkat lanjut. Nanti kalau kalian di SMA nanti akan menemukan menghimpun pengetahuan matematik dari Yunani dan India. Di India juga salah satu dari pusat peradaban masa-masa lalu. Nah, pengenalan angka-angka Arab pada abad ke-11 menandai waktu ketika matematik mulai terbebas dari masa-masa suramnya. Jadi tidak hanya digunakan sebagai sesuatu yang aneh atau bisa memecahkan permasalahan hanya dengan angka-angka, tetapi juga bisa digunakan untuk mempermudah manusia. Kalau kita lihat angka 0, 1 sampai 9 itu adalah angka Arab ya. Maka jangan heran kalau kita sebenarnya tidak sadar bahwa tiap hari kita juga memakai angka Arab. Nah, itu sedikit gambaran dari sejarah matematik. Nanti kalian boleh request membahas tentang apa atau bertanya, dan boleh juga memberi komentar pada Pak Guru. Terima kasih.